Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Akbar Rizky Utama dengan NIM B1B1222049. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi yang bertemakan Sustainable Development Goals atau singkat dengan SDGs. Presentasi ini ditujukan sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu yaitu Bapak Alpa Beriansyah SIP MIP. Baiklah, kita masuk ke materi pertama. Apa itu SDGs? SDGs adalah singkatan dari Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs ini merupakan 17 tujuan global yang ditetapkan oleh PBB untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang di dunia ini. Nah, baiklah, kita masuk materi kedua yaitu filosofi utama dan latar belakang munculnya konsep SDGs ini. Nah, filosofi utama SDGs ini terdiri dari 5, yaitu pertama universalitas. Maksudnya SDGs untuk semua orang tanpa terkecuali. Yang kedua keberlanjutan, yakni menyeimbangkan kebutuhan manusia, lingkungan, dan ekonomi saat ini dengan generasi yang akan datang. Ketiga keadilan, dengan mempromosikan keadilan bagi semua orang. Keempat partisipasi, yang melibatkan semua orang dalam pengambilan keputusan dan pembangunan. Dan terakhir kolaborasi, yakni mencapai SDGs membutuhkan kolaborasi yang kuat. Kemudian latar belakang munculnya konsep SDGs yaitu berawal dari respon terhadap berbagai tantangan global yang dihadapi dunia saat ini, seperti kemiskinan, kelaparan, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan. Nah, tantangan ini saling terkait dan kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara terpisah, yang kemudian memunculkan berbagai peristiwa seperti pertama, kesepakatan milenium PBB atau MDGs yang menunjukkan kemajuan tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Kedua, konferensi Rio +20 yang menyerukan tujuan pembangunan global baru yang lebih ambisius dan inklusif. Dan terakhir, proses Agenda 2030, yakni proses antar pemerintah yang menghasilkan adopsi SDGs pada tahun 2015, yang pada akhirnya memunculkan konsep SDGs ini. Baiklah, materi selanjutnya itu sejarah munculnya konsep SDGs, yaitu berawal dari Konferensi Tingkat Tinggi Dunia atau KTT pada tahun 2005. Di dalamnya mengadopsi deklarasi hasil KTT dunia yang menegaskan kembali komitmen terhadap MDGs dan menyerukan tindakan yang lebih besar untuk mencapainya. Berlanjut di Konferensi Rio +20 tahun 2012 yang meninjau kemajuan MDGs dan menetapkan agenda pembangunan berkelanjutan pasca 2015. Konferensi ini menghasilkan deklarasi Rio +20 yang menyerukan adopsi tujuan pembangunan global baru yang lebih ambisius. Nah, kemudian selanjutnya itu proses agenda untuk 2030 pada tahun 2013 sampai 2014. Yakni proses antar pemerintah yang melibatkan lebih dari 150 negara dan mengembangkan SDGs. Nah, selanjutnya yaitu mengadopsi SDGs tahun 2015. Pada tanggal 25 September 2015, PBB mengadopsi Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan yang mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, yang terakhir setelahnya yaitu
Mulailah implementasi SDGs di tahun 2016. Negara-negara anggota PBB mulai mengimplementasikan SDGs di tingkat nasional mereka sendiri. Nah, ini adalah gambar 17 indikator dalam SDGs yang kemudian dilanjutkan ke penjelasan. Materi berikutnya yaitu 17 indikator dalam konsep SDGs. Berikut ini adalah 17 indikator yang tercantum dalam konsep SDGs. Pertama, tanpa kemiskinan, yakni mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Kedua, tanpa kelaparan, yakni mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera, memastikan kesehatan yang baik dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua orang. Yang keempat, pendidikan berkualitas, memastikan akses ke pendidikan berkualitas, inklusif, dan setara, dan mendorong peluang belajar sepanjang hayat bagi semua. Kelima, kesetaraan gender, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Keenam, air bersih dan sanitasi layak, yakni memastikan akses ke air bersih dan sanitasi yang terjangkau dan berkelanjutan bagi semua. 7. Energi bersih dan terjangkau, memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua. 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, serta lapangan kerja penuh dan produktif. Kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur, yakni membangun infrastruktur yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, serta mempromosikan industrialisasi yang berkelanjutan dan mendorong inovasi. Ke-10, berkurangnya kesenjangan, yakni mengurangi kesenjangan dalam dan antar negara. Ke-11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, yakni membuat kota dan pemukiman manusia yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Ke-12, konsumsi produksi yang bertanggung jawab, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. 13. Penanganan perubahan iklim, yakni mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak-dampaknya. 14. Ekosistem lautan, dengan melestarikan dan menggunakan secara berkelanjutan sumber daya laut dan ekosistem laut untuk pembangunan berkelanjutan. 15. Ekosistem daratan, melindungi, memulihkan, dan mendorong penggunaan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, serta menghentikan dan mencegah degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dengan mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses ke keadilan bagi semua. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu dengan memperkuat sarana, pelaksanaan, dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, baiklah, materi berikutnya yaitu faktor pendorong munculnya konsep SDGs. Nah, inilah beberapa faktor yang mendorongnya, yaitu pertama, meningkatkan kesadaran dan akan dampak perubahan iklim. Perubahan iklim adalah salah satu tantangan global yang besar yang dihadapi dunia saat ini. SDGs bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak-dampaknya. Kedua, meningkatnya populasi dunia. Populasi dunia diperkirakan akan mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050. Nah, SDGs ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke sumber daya dan peluang yang mereka butuhkan untuk hidup sejahtera. Ketiga, kebutuhan akan agenda pembangunan global yang baru, yang ada kebutuhan untuk kebutuhan yang ambisius, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, agenda baru ini harus mengatasi tantangan global yang kompleks dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Keempat, meningkatnya kesadaran akan dampak perubahan iklim. Nah, SDGs ini bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak-dampaknya. Materi terakhir yaitu dampak yang timbul dari SDGs,
Ini terdiri dari dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu mengurangi kemiskinan dan kelaparan. SDGs bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim dan kelaparan pada tahun 2030. Hal ini akan meningkatkan kualitas hidup jutaan orang di seluruh dunia. Kedua, meningkatkan kesehatan dan pendidikan. SDGs bertujuan untuk memastikan akses ke kesehatan dan pendidikan berkualitas bagi semua orang. Yang ketiga, melestarikan lingkungan. SDGs bertujuan untuk melindungi lingkungan dan memerangi perubahan iklim. Hal ini akan memastikan planet akan lebih berkelanjutan untuk generasi mendatang. Keempat, peningkatan kerjasama global. SDGs mendorong kerjasama global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan berbagai sektor di antar negara seperti organisasi non-pemerintah dan sektor swasta. Selanjutnya, itu dampak negatifnya itu ketidaksetaraan ekonomi. Meskipun SDGs ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi semua orang, ketidaksetaraan ekonomi masih menjadi masalah besar. SDGs mungkin tidak secara efektif untuk menangani ketidaksetaraan ini, terutama di negara-negara berkembang. Kedua, dampak lingkungan. Pencapaian SDGs seringkali melibatkan penggunaan sumber daya alam yang berpotensi merusak lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan yang tidak berkelanjutan. Ketiga, ketergantungan pada negara-negara berkuasa. Dan mencapai SDGs, negara-negara berkembang seringkali bergantung pada bantuan dan investasi dari negara-negara berkuasa yang menciptakan ketergantungan ekonomi dan politik yang tidak sehat. Keempat, keterbatasan sumber daya. Mencapai SDGs memerlukan sumber daya yang signifikan termasuk modal, tenaga kerja, dan teknologi. Nah, baiklah. Kesimpulan dari materi ini adalah Sustainable Development Goals SDGs ini adalah agenda global yang bertujuan untuk mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. SDGs adalah agenda global yang ambisius dengan banyak potensi dampak positif. Namun, ada juga beberapa potensi dampak negatif yang perlu dipertimbangkan. Keberhasilan SDGs akan tergantung pada kerjasama dan kolaborasi global, serta investasi yang signifikan dalam sumber daya manusia dan keuangan. Baiklah, terima kasih. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.